Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan memasuki awal bulan dari bulan Juni ini. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Saya berdoa biar di sepanjang bulan Juni ini kita bisa menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita meneduhkan hati kita, mengarahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan melawat hidup kita. Kita izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang terus membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu. Biar Engkau yang melawat setiap kami, dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Engkau yang membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Aku
Tidak ada hal yang indah, yang menenangkan dan menyejukkan selain tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bentuk kami, ubahkan kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi bejana yang berguna di hadapan-Mu. Di akhir zaman ini Tuhan, biar hidup kami semakin melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita sepanjang bulan Juni ini adalah A Better Life atau hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Subtema dari renungan kita di minggu pertama dari bulan Juni ini adalah bersukacita senantiasa. Bersukacita senantiasa. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pencuri atau iblis hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan yang dimaksud di ayat ini adalah bukan hidup yang berhubungan dengan materi, bukan. Bukan hidup supaya kita kaya raya, bukan. Tetapi hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan di ayat ini adalah supaya kita memiliki hidup yang berkualitas.
atau supaya kita memiliki hidup yang berkualitas tinggi, seperti yang Tuhan rancangkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita memiliki hidup yang berkualitas menurut pemandangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Nya setiap hari, supaya kita mengalami hidup yang lebih baik. Hidup kekristenan adalah hidup menuju kesempurnaan. Dari hari ke hari Tuhan mau hidup kita lebih baik, dan lebih baik lagi. Itulah tujuan dari karya keselamatan. Mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Segambar dan serupa dengan Allah. Atau segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi kehidupan kekristenan tidak boleh stagnan. Harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Lebih baik menurut pemandangan Tuhan, yaitu hidup yang berkualitas. Sudahkah hidup kita ini mengalami kemajuan demi kemajuan? Sudahkah kehidupan kita ini semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa sulit seperti yang kita alami hari-hari ini, mungkin banyak orang yang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa hidup lebih baik? Keadaan semakin sulit. Tapi justru keadaan semakin sulit inilah yang akan membawa kita untuk mengalami kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang lebih baik. Pandemi COVID-19 ini telah membawa kita untuk lebih memahami hal-hal yang esensi dalam hidup. Hal-hal yang penting dalam hidup. Dulu mungkin ada banyak hal-hal yang kita anggap penting, ternyata setelah masa pandemi ini kita menyadari apa yang selama ini kita perjuangkan dan kita anggap penting ternyata tidaklah begitu penting. Apa yang dulu kita abaikan, yang kita anggap tidak penting, ternyata kita sekarang menyadari bahwa justru itu hal-hal yang sangat penting. Contoh, mungkin dulu bagi kita bersekutu dengan Tuhan, kumpul dengan keluarga, bukanlah menjadi prioritas utama. Tetapi pandemi ini telah menarik hati kita dan memaksa kita untuk mau tidak mau, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus semakin mencintai keluarga kita. Bapak Ibu, Tuhan mau kita setiap hari semakin lebih baik. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, salah satu cara agar kita mengalami hidup yang lebih baik adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 tadi dimulai dengan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak menentu kita bisa bersukacita? Paulus, sang penulis surat ini, telah memberikan teladan kepada kita, saudara. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, kondisi Paulus bukan di dalam keadaan yang enak
atau nyaman. Saat Rasul Paulus menulis surat ini, Rasul Paulus sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dia mengalami ancaman akan dibunuh. Bahkan Paulus dipenjara di kota Roma. Dia dipenjara bukan karena melakukan kriminal atau perbuatan jahat. Rasul Paulus dipenjara di dalam keadaan memberitakan Injil. Namun di tengah-tengah masa sulit ini, Rasul Paulus masih menguatkan jemaat yang di Filipi. Dan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah sukacita itu ada di dalam hidup kita? Tentu sukacita tidaklah sama dengan senang, tidak sama. Sukacita itu berbeda dengan senang. Kita bisa senang saat kita mendapat hadiah. Kita bisa senang saat semua yang kita rencanakan berjalan seperti yang kita harapkan. Kita bisa senang saat orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengerti kita, bisa memahami kita, dan mengasihi kita. Ada banyak hal yang membuat kita bisa senang. Namun berbeda dengan sukacita. Sukacita itu tidak ditentukan oleh faktor luar. Tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sukacita itu berasal dari dalam diri kita, yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya bersukacita, bukan sekedar senang. Kita bisa bersukacita saat yang semua yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan rencana. Saat semua yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita saat semua orang-orang yang ada di sekitar kita tidak bisa memahami kita, tidak bisa mengerti kita, bahkan cenderung menyalahkan kita. Kita bisa tetap bersukacita saat kita diperlakukan tidak adil. Saat kita mengalami aniaya. Saat kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Senang itu ditentukan oleh faktor luar. Namun sukacita itu berasal dari dalam diri kita yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengerjakan sukacita itu dalam diri kita. Sukacita itu berasal dari dalam. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 prinsip penting yang harus kita ketahui tentang hidup yang bersukacita, yang akan membuahkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Sukacita itu akan membuat kita damai sejahtera. Sukacita itu akan membuat kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Sukacita itu akan membuat kita bisa menikmati hidup di dalam segala kondisi. Dan sukacita itu bisa membuat hidup kita lebih produktif, saudara. Sukacita. Ada 3 prinsip yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui tentang sukacita, yang akan membuat hidup kita bisa berbahagia dan mengalami damai sejahtera. Yang pertama adalah sukacita itu merupakan satu keharusan.
Banyak orang tidak menganggap bahwa sukacita itu suatu keharusan. Tapi sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, mestinya sukacita itu adalah satu keharusan. Filipi pasal 2 ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 18 dikatakan, dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, kamu harus bersukacita demikian. Dan bersukacita dengan aku. Kenapa kita harus bersukacita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama, bersukacita merupakan bukti bahwa kita mempercayakan hidup kita ke dalam rencana Tuhan. Kita tahu Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sadar bahwa kita ini umat pilihan Allah, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuklah kebaikan kita. Jadi, sukacita merupakan bukti bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa semua rencana Tuhan itu baik bagi kita. Jadi itulah alasan kenapa kita bersukacita. Yang kedua, alasan kita bersukacita karena bersukacita itu akan membuat jiwa kita tenang. Orang yang tidak bisa bersukacita, dia akan selalu panik, dia akan selalu stres, gak bisa tidur, bahkan bisa sakit. Tetapi ketika sukacita itu keluar dari diri kita, maka kita akan bisa berbahagia. Kita bisa tenang jiwa kita. Kita bisa tidur nyenyak. Dan kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Bersukacita itu akan membuat kita bisa melihat semua permasalahan hidup kita dari perspektif yang benar. Ketika kita melihat masalah kita dari perspektif yang benar, maka kita pun akan meresponi dengan cara yang benar. Ketika kita meresponi dengan cara yang benar, maka hidup kita akan produktif. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau kita melihat masalah dari perspektif yang salah, maka respon kita pun salah. Dan ketika respon kita salah, maka kita akan menjadi masalah. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita bisa jadi masalah bagi banyak orang. Karena itu, tetaplah bersukacita, kata Rasul Paulus. Tentu kita senang berteman dengan orang-orang yang bersukacita. Dan kita nyaman berteman dengan mereka. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki sukacita, selalu cemberut, selalu stres, tentu kita nggak nyaman dengan mereka. Jadi prinsip pertama yang harus kita sadari adalah sukacita merupakan suatu keharusan. Coba kita lihat hidup kita. Sudahkah kita hidup dalam sukacita? Atau kita hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam iri hati, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam kekhawatiran.
Ketika kita hidup di dalam kebencian, kekhawatiran, sesungguhnya kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Prinsip yang kedua tentang sukacita adalah bersukacita tidak boleh bergantung kepada keadaan. Tidak boleh. Kalau kita masih bergantung kepada keadaan, itu namanya senang. Beda dengan sukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya bersukacita. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus sekalipun di dalam penjara, bukan karena melakukan kriminal, tapi karena memberitakan Injil, dia tetap bisa bersukacita. Rasul Paulus punya banyak alasan untuk dia kecewa sama Tuhan. Rasul Paulus punya alasan untuk dia stres. Rasul Paulus punya alasan untuk menyalahkan orang lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap memilih bersukacita. Karena dia tahu ada Roh Kudus di dalam dirinya yang terus membuat dia bersukacita. Jangan izinkan kondisi di sekitar kita mencuri sukacita kita. Jangan izinkan permasalahan, pergumulan, kesulitan mencuri sukacita kita. Jangan izinkan kelemahan-kelemahan orang lain, perlakuan-perlakuan orang lain, itu mencuri sukacita kita. Ketika kita izinkan semuanya itu artinya fokus hidup kita bukan kepada Tuhan. Fokus hidup kita kepada sekitar kita. Berarti kita belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Prinsip yang ketiga tentang sukacita adalah sukacita sejati hanya di dalam Tuhan. Saudara, kita hanya bisa memperoleh sukacita ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah memperoleh sukacita dari kekayaan. Makanya jangan heran kita melihat ada banyak orang kaya. Namun mereka tidak bersukacita. Makanya mereka tidak pernah bahagia. Kaya. Rumah tangganya berantakan. Kaya. Hidup di dalam keterikatan dengan narkoba. Itu membuktikan bahwa jiwanya sedang kering. Tidak mengalami sukacita. Dia berusaha mengisi kekosongan jiwanya dengan dosa. Jadi kekayaan tidak akan pernah bisa membuat kita bersukacita. Mungkin saudara berpikir kalau saya punya harta sekian banyak saya akan bersukacita. Tidak sedikit justru kekayaan membuat kita hidup dalam ketakutan. Takut harta kita berkurang. Takut kehilangan harta. Dan itu membuat kita nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa bersukacita. Kita selalu mencurigai orang. Sukacita yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Popularitas tidak akan pernah bisa membuat orang bersukacita. Jangan heran kalau saudara lihat ada banyak artis, tokoh-tokoh terkenal, dikagumi oleh banyak orang. Ternyata mereka harus bercerai dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu membuktikan bahwa mereka tidak sukacita. Popularitas yang mereka miliki tidak pernah bisa membuat mereka bersukacita.
Para pengikut yang mereka miliki tidak pernah membuat mereka bersuka cita. Jabatan pun tidak pernah bisa membuat kita bersuka cita. Jangan heran kalau saudara lihat banyak pejabat-pejabat akhirnya terikat dengan narkoba, perselingkuhan, perzinahan. Itu membuktikan bahwa jabatan mereka tidak mampu membuat mereka bersuka cita. Satu-satunya yang bisa membuat hidup kita bersuka cita adalah ketika kita di dalam Tuhan. Kalau saudara mulai kehilangan sukacita, coba kita cek. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sudah tidak baik. Persekutuan kita dengan Tuhan sudah mulai jauh. Karena ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka buah yang nyata yang keluar dari hidup kita adalah sukacita itu mengalir dari hidup kita. Ketika sukacita itu mengalir dari hidup kita, maka kita akan bahagia. Kita akan bisa menikmati hidup. Ketakutan dan kekhawatiran sirna dari hidup kita. Dan kita bisa menatap hari depan yang lebih baik. A better life. Hidup yang lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di minggu pertama, pertengahan tahun ini, kalau permasalahan, ketakutan, kesulitan, perlakuan orang lain telah mencuri sukacita kita, pada hari ini saya mau mengajak setiap kita, mari kembali hidup dalam sukacita. Bagaimana caranya? Berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Bangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa kita. Belajar untuk taat kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, maka sukacita yang sejati itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan kebahagiaan itu menjadi milik kita. Dan kita akan melihat a better life. Kehidupan yang lebih baik. Itu akan berlangsung di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kami bersuka cita selain anugerah-Mu. Engkaulah yang mengerjakan sukacita itu di dalam hidup kami. Karena itu hamba-Mu berdoa, dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kalau hidup kami sudah mulai di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebencian, itu artinya kami sudah mulai kehilangan sukacita. Dan ketika kami mulai kehilangan sukacita, itu artinya kami kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bahwa kami kembali tinggal di dalam Engkau. Di dalam pimpinan-Mu, di dalam rencana-Mu. Dan kami percaya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan hidup di dalam sukacita. Dan akan melihat kehidupan yang lebih baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu serta sukacita-Mu yang memerintah di dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan. Yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan,
yang melakukan dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahannya Tuhan. Hikmat bijaksanamu yang menuntun setiap umatmu. Lindungi setiap umatmu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sehat, saudara bisa mengikuti ibadah onsite yang kita laksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung. Jam 10 pagi di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulung Agung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, dan persembahan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.